Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Akhi, sini nak. Gimana rasanya nak membawa petas berat, lalu mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan pekerjaan lainnya? Capek banget Ustadz. Itulah nak perjuangan kedua orang tua kita, terutama seorang ibu. Seorang ibu mengandung, melahirkan, dan menyusui, lelahnya lebih dari itu. Maka anak-anak Ustadz harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik Ustadz. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi SAW tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Santri-santri Ustadz sudah melihat video dan hadis tadi kan? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, tapi kenapa dari hadis tadi Rasulullah SAW menjawab ibu sampai 3 kali, baru setelah itu ayah? Karena seorang ibu memiliki 3 fase kepayahan. Yang pertama adalah mengandung, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga adalah menyusui. Saat ibu sedang mengandung, ibu kita merasakan letih dan capek yang sangat lama, yaitu selama 9 bulan. Belum lagi ketika rasa mual dan muntah yang dialami ketika ibu kita hamil. Hanya ibulah yang merasakannya. Kemudian melahirkan. Saat ibu melahirkan, sakitnya tidak tertandingi. Sakitnya sangat luar biasa. Setelah mengandung, melahirkan, ada fase selanjutnya itu menyusui selama 2 tahun. Sebagai makanan bagi bayi untuk bertahan hidup. Oleh karenanya, seorang ibu berhak mendapatkan kebaikan 3 kali lebih besar dibandingkan seorang ayah. Karena 3 kehormatan itu hanya dimiliki seorang ibu, sementara seorang ayah tidak memilikinya. Meski seorang ibu porsinya lebih banyak, kita wajib berbakti kepada seorang ayah. Karena ayah pun memiliki peran penting, yaitu mencari nafkah dan menjaga keluarga dari api neraka. Nah, ini pun tugas terberat dari seorang ayah. Ayah harus memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya dan menjaga keluarga dari api neraka. Untuk tidak terjatuh dalam api neraka, maka seorang ayah harus mendidik keluarganya untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Santri-santri Ustadz pernah tidak memikirkan ayah yang sedang mencari rezeki di luar? Ayah itu kelelahan, kelaparan,
susah mendapatkan pekerjaan di saat sekarang ini, tapi ayah tidak pernah mengeluh dan terus berjuang untuk mendapatkan rezeki untuk kita makan, untuk sekolah, dan untuk jajan. Perjuangan seorang ayah pun juga berat ya santri-santri Ustadz. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita, maka dari itu santri-santri Ustadz yang di rumah, yuk mulai sekarang perbaiki perilaku kepada orang tua kita, tidak membantah saat disuruh orang tua, dan membantu pekerjaan rumah serta banyak beribadah. Lala, apa yang sedang kamu kerjakan? Lala sedang menggambar tomat, Umi. Ayo Lala, bantu Umi memasak untuk makan siang di dapur. Baik, Umi. Lala, Umi minta tolong untuk diambilkan 5 buah tomat, 3 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah. 5 buah tomat, 3 siung bawang putih, dan 2 siung bawang merah. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Umi, Lala sudah selesai. Masya Allah, terima kasih nak. Yuk santri-santri Ustadz, kita berdoa sama-sama untuk kedua orang tua kita semua. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.